Selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya ini? Semuanya. Oke, perkenalkan dulu, saya Margareta Revita, saya dari tim komunikator yang hari ini akan menjadi MC untuk webinar pada malam hari ini. Sebagai Yesuitin. Iya, Romo. Mengapa tidak? Baik, saya ingin tahu ini Romo, Frater, Bruder, Bapak Ibu sekalian ini dari kota mana saja, biar saya tahu. Saya ini. Jakarta. Silakan tulis di chat aja, Romo. Di chat saja. Tulis di chat saja. Berasal dari mana? Surabaya, wah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Gelang, oke, Tanjung Karang, Lampung. Wow, ada dari Lampung juga. Bekasi, Jakarta, Semarang, Jogja, Jakarta, Tangerang, Bantul, Surakarta, Madiun. Dari Purwokerto juga ada. Dari Kepri, Riau juga ada. Ambarawa, Jogja, Bekasi, Tegalrejo, Jakarta. Oke. Dari sepertinya banyak banget ini yang ikut dari luar kota. Sebelum kita mulai, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memulangkan kami di ruang virtual ini. Sebentar lagi kami akan memulai webinar Yesuit dan Muslim. Berkati kami dari awal hingga akhir webinar pada malam hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik. Sebentar. Selamat datang dalam rangkaian seri webinar Yesuit Indonesia yang diselenggarakan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Oktober 2021 sampai Juli 2022. Nah, webinar ini diselenggarakan dalam rangka perayaan Tahun Ignatian yang dilaksanakan dari tanggal 20 Mei 2021 sampai 31 Juli 2022 serta 50 tahun berdirinya Serikat Yesus di Indonesia sebagai provinsi. Webinar ini diselenggarakan setiap bulan dan ini adalah webinar yang kelima dan tema kita pada malam hari ini adalah Kiprah Yesuit Indonesia dalam Dialog Agama dan Kultur, bedah buku Yesuit dan Muslim. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih dinamika para Yesuit Indonesia dalam upaya berjalan bersama dengan umat Muslim untuk membangun Indonesia. Oke, malam hari ini akan dibuka sambutan oleh Pater Bagus Laksana sebagai Ketua Panitia Ignatian Years, kemudian dilanjutkan talk show yang akan dipimpin oleh Bu Rohma, kemudian ada sesi tanya-jawab bagi peserta yang hadir di sini, dan di akhir acara nanti kami akan membagikan link bagi peserta yang membutuhkan sertifikat dan juga ada kuis. Jadi siapa tahu ini tidak untuk Yesuit ya, ini untuk khusus non-Yesuit. Jadi siapa tahu Bapak Ibu yang hadir di sini dan saudara-saudara yang hadir di sini bisa dapat buku Yesuit dan Muslim karena kami akan membagikan buku Yesuit dan Muslim di akhir acara nanti, jadi silahkan simak baik-baik talk show pada malam hari ini. Siapa tahu salah satu dari Bapak Ibu yang hadir di sini mendapatkannya. Oke, acara setelah ini adalah sambutan dari Pater Bagus Laksana sebagai Ketua Panitia Tahun Ignatian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Romo. Terima kasih Revita. Selamat malam untuk kita semua, para Romo, Frater, Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, para sahabat Serikat Yesus khususnya. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita boleh berkumpul bersama, terutama sebagai sahabat ya, untuk berbincang-bincang mengenai topik yang luar biasa penting dan menarik untuk kita semua.
yaitu interaksi antara para Yesuit dan umat Islam Muslim di Indonesia. Dan kita bersyukur, panitia bersyukur karena proses yang sudah dialami, dijalani bersama-sama sejak tahun lalu, itu akhirnya membuahkan buku diterbitkan oleh Kanisius, Romo Heru dan tim, Frater Siwi, Frater Septian, itu sangat tekun mengerjakan ini, juga bagian dari seminar yang kami adakan tahun lalu. Ya, maka pertama-tama sebagai Ketua Panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada usaha Romo Heru dan tim, juga rekan-rekan yang lain dalam mengawal proses ini. Dan yang kedua, saya ingin menekankan pentingnya topik ini untuk kita semua. Ya, tidak hanya Yesuit secara umum mondial itu penting, relasi dengan saudara-saudari kita umat Islam, tetapi juga untuk provinsi kita yang didirikan 50 tahun lalu sebagai provinsi. Dimensi ini, hubungan kita dengan umat Islam itu menjadi satu bagian dari identitas kita, tetapi juga akan memberi banyak peran untuk kita. Peta ke depan untuk peran kita, Serikat Yesus Provinsi Indonesia, mungkin 50 tahun lagi, kurang lebih misalnya ya, itu akan ditentukan oleh dinamika pertemuan persahabatan kita dengan umat Muslim di Indonesia ini, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentu saja. Dan kita ingat sejarah serikat, tetapi juga nanti akan diterangkan dengan lebih baik oleh Romo Heru dan tim, juga akan ditanggapi oleh mungkin Ibu Roma dan juga Ibu Syafa, juga Romo Heri mengenai dinamika ini. Tetapi saya ingin melihat satu hal saja, singkat, yaitu bagaimana Yesuit itu berdialog dengan Islam dan umat Muslim, mungkin mulai dari gambaran-gambaran yang awalnya itu agak jauh, ada semacam bias, ada bahkan mungkin persepsi yang tidak benar, seperti yang dialami oleh Santo Ignatius Loyola, ketemu seorang Muslim tetapi belum ketemu sebagai pribadi gitu ya. Ada doktrin-doktrin tertentu, ada bias-bias tertentu, historis, kultural, sosiologis, juga personal yang menghalangi perjumpaan itu. Di Indonesia pun dinamikanya itu barangkali Serikat Yesus pernah mengalami atau membawa perspektif melihat umat Islam, melihat agama Islam, mungkin sebagai realitas yang objektif. Sebagai teks, ada tekstualisme, ada orientalisme sebagai metode, yang kemudian untungnya berubah paradigmanya. Sekarang bersama Gereja Universal di bawah Paus Fransiskus, dan Serikat Yesus sudah lama menaruh paradigma ini sebagai paradigma yang penting, itu adalah paradigma perjumpaan, encounter, perjumpaan antar pribadi, persahabatan. Serikat Yesus adalah serikat persahabatan dengan Yesus, tetapi juga meluas, menjadi inklusif. Dan itu nanti akan diterangkan oleh Romo Heru dan tim ya. Maka saya kira ini milestone, saya kira ini hal yang sangat penting dalam membentuk kita, interaksi kita dengan umat Muslim. Maka menarik sekali bahwa judul bukunya adalah Yesuit dan Muslim, bukan Serikat Yesus dan Islam, tetapi Yesuit dan Muslim. Karena barangkali yang akan ditekankan adalah perjumpaan pribadi ini yang memperkaya, perjumpaan pribadi yang mungkin menghapus luka, meluruskan sejarah, dan membangun energi kebersamaan seperti Fratelli Tutti itu. Kita semua bersaudara, tetapi harus ketemu dalam level pribadi. Maka saya sangat senang dengan judulnya, ya, Yesuit dan Muslim, bukan Serikat Yesus dan misalnya Islam. Maka saya juga sangat bergembira, terima kasih sekaligus kepada Ibu Syafa Atun yang sudah bersahabat juga dengan banyak Yesuit dan juga karya-karya Serikat Yesus dan jaringan-jaringan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Juga Mbak Roma yang akan menjadi moderator hari ini, yang juga saya kira menjadi sahabat kita semua sudah lama juga ya Mbak. Maka ini semua bukan hanya penting karena topiknya, tetapi karena perjumpaan kita malam ini. Kita hadir dengan wajah-wajah personal yang bertemu sebagai sahabat, membicarakan topik yang sangat penting, tetapi semoga kekayaan persahabatan ini, perjumpaan sahabat-sahabat ini, menjadi semacam milestone yang baru untuk Serikat Yesus ke depannya dan untuk kita semua yang terlibat dalam karya yang baik ini. Maka sekali lagi juga terima kasih untuk Romo Heri yang nanti akan ikut menanggapi,
dan kita semua yang menaruh perhatian pada usaha-usaha pertemuan persahabatan yang berbuah seperti ini. Selamat berwebinar. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Romo Bagus untuk sambutannya. Baik, sebelum kita mulai acara malam hari ini, bagi para peserta webinar yang ingin membeli buku Yesuit dan Muslim bisa menghubungi PT Kanisius. Nanti di kolom chat saya akan membagikan nomor yang bisa dihubungi untuk pemesanan buku ini. Dan di akhir acara lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, di akhir acara nanti akan dibagikan 3 buah buku Yesuit dan Muslim yang ditulis oleh para pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Frater Siwi, Pater Heru Prakosa, dan Frater Septian Kurniawan. Dan ini kuis ini hanya untuk non-Yesuit, jadi untuk para Yesuit dimohon untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Oke, dan setelah nanti saya juga akan membagikan link untuk absen. Jadi bagi peserta yang membutuhkan untuk sertifikat, silahkan mengisi di link absennya tersebut. Dan untuk sesi diskusi, apabila peserta ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom chat dengan menuliskan nama, asal, dan pertanyaannya. Jadi silahkan nanti dituliskan nama, asal dari mana, dan apa pertanyaannya. Gitu. Oke, webinar malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dr. Roma Adi Arya Yuliantri, SPD MPD. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Revita. Suara saya bisa didengar? Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Saya kemarin dikirimi Romo Heru buku ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca. Nanti yang belum membaca akan ikut kuis mungkin. Saya penasaran ini. Mungkin saya langsung saja. Saya akan bertanya kepada salah satu penulis buku di sini yang pertama kali disebut, ada Frater Antonius Siwi. Selamat malam, Frater. Selamat malam, Ibu Roma. Baik, saya punya pertanyaan ini, Frater, tentang motivasi menulis buku ini. Mengapa buku ini ditulis dan apa tujuannya? Kira-kira begitu. Sebenarnya buku ini maupun seri webinar ini itu diadakan dalam rangka 50 tahun Serikat Yesus Provinsi Indonesia sebagai sebuah provinsi mandiri. Nah, dalam peringatan ini, kami, para Yesuit Provindo, ingin menggali beberapa periode sosial, historis, eklesial yang penting, yang turut membentuk karakter Provindo. Salah satu periode itu terkait dengan relasi antara para Yesuit dengan umat beragama lain, terutama umat Muslim, yang nanti di dalam kajian kami tampak adanya sebuah paradigm shift atau pergeseran paradigma dalam dialog antara para Yesuit dengan umat beragama lain, dengan umat Muslim terutama. Baik, lalu dari situ kami mulai melakukan kajian, Bu Roma, dan akhirnya ya jadilah buku ini begitu. Setelah proses selama kurang lebih 5 bulan yang berisi kurang lebih refleksi atas karya-karya Yesuit Provindo yang terkait dengan dialog dengan umat Muslim. Lalu sebenarnya sasaran pokok dari buku ini adalah bagi para Yesuit sendiri, ya, supaya mampu lebih merefleksikan pengalaman-pengalaman yang selama ini berlangsung dan juga mengambil sikap untuk melangkah ke depan. Dan selain bagi para Yesuit juga bagi para pegiat dialog antar agama. Jadi itu yang hendak kami sasar dari buku ini. Demikian Mbak Roma, jawaban singkat yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih, Frater. Saya beralih ke Romo Heru. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ya, Romo, ini saya mau bertanya tentang metode yang digunakan untuk menulis buku ini, karena di sini saya lihat ada aspek historisnya juga. Ya, terima kasih, Bu Roma. Kami menempuh yang akan kami sebut itu gabungan ya, riset kepustakaan dan lapangan, tetapi konteksnya lebih dalam format kualitatif. Jadi kami mengumpulkan tulisan-tulisan yang bisa diakses, entah yang sifatnya itu publik maupun yang dalam arsip
tidak publik gitu ya. Juga wawancara dengan pribadi-pribadi terkait, baik rekan-rekan Yesuit dan saudara-saudari non Yesuit ya, dari aneka latar belakang. Nah, sebutannya itu adalah genealogi. Artinya apa? Artinya sebuah upaya untuk merunut serpihan-serpihan data, peristiwa, atau tulisan yang tersebar di sana-sini, guna membangun makna tertentu. Dan itu kami menempuhnya dengan gaya narasi dan refleksi. Buku ini tebalnya 290 halaman, ya. Dan dalam mengungkap kisah-kisah pengalaman, para frater ini bekerja keras. Tadi belum dikenalkan oleh Mbak Roma, Frater Septian itu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Driankara Jakarta. Lalu Frater Siwi ini dari Fakultas Teologi atau sekarang namanya Filsafat Keilahian Universitas Sanata Dharma. Ya. Di dalamnya banyak tulisan-tulisan dan pendapat ya, dan gua yang juga diundang dalam memberikan tanggapan itu Ibu Syafaatun dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri dan Romo Heri dari Fakultas Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, nanti akan kelihatan, moga-moga, tapi jelas bahwa dalam membangun makna, kami ini teringat dengan sebuah buku dalam epistemologi yang ditulis oleh Thomas Kuhn, yang tadi sudah disinggung oleh Frater Siwi, Paradigm Shift. Dan dalam refleksi teologisnya sendiri, kami merasa diingatkan pada pokok-pokok pemikiran teolog misi David Bosch dan terutama juga Stefan Defans. Itu kurang lebih yang tanda kutip menjadi warna dasar dari tulisan kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo Heru. Frater Septi, selamat malam. Ini penulis ketiga, nggih. Halo, selamat malam, Bu. Oke, baik. Saya ada pertanyaan ini. Ini judul tadi sudah disebut ya, Yesuit dan Muslim. Ini kan judul yang khusus gitu ya, tidak menyebut apa lebih ke personal begitu. Nah, apakah memang di dalam topik ini nampak dalam sejarah Serikat Yesus awal, dan sebetulnya semangat apa yang melandasi sehingga topik ini bisa dimaknai lebih lanjut? Oke, dalam hal ini sangat menarik ya kalau kita melihat sejarah Serikat Yesus berdiri gitu ya. Dan relasinya dengan umat Muslim itu sebenarnya sudah bisa kita lihat dalam kemunculan Serikat Yesus awal. Tapi lebih dalam daripada itu, Serikat Yesus itu sendiri didirikan Ignatius bersama para sahabatnya ya. Dan dalam proses dinamikanya itu sebenarnya dalam pengalaman hidup Ignatius sendiri, kita pernah mendengar barangkali ya bahwa Ignatius itu pernah berjumpa dengan orang Mur gitu dalam perjalanannya naik keledai ke suatu tempat ya, namanya Montserrat gitu. Di sana sudah ada perjumpaan awal dengan orang Mur tersebut. Meskipun dalam perjalanan tersebut mereka berdiskusi, berdialog mengenai keperawanan Maria, problem yang cukup doktriner dan cukup sebenarnya sangat debatable gitu ya, bisa diperdebatkan gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bisa memaknai ini secara positif, Mbak. Jadi dalam suasana zamannya waktu itu ada yang disebut semangat reconquista gitu ya, di wilayah Spanyol itu. Dulu kan Spanyol pernah ada penaklukan gitu ya, dan kemudian oleh bangsa Mur, dan kemudian nuansa seperti itu sebenarnya ada dalam diri Ignatius dan mungkin bangsanya gitu. Tetapi di sini ada perjumpaan dan Ignatius berdialog dengan orang Mur ini. Berarti kan ini sudah merupakan sebuah pijakan awal bahwa Ignatius tuh mau berdialog dengan orang Mur ini. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau kita nanti teman-teman atau Bapak Ibu Romo bisa membaca buku ini, tentu akan sangat ditampilkan bagaimana
relasi itu kemudian berkembang, berdinamika yang tidak selalu linear gitu. Nah, terkait dengan spiritualitas yang apa ya, atau mungkin semangat apa yang ingin dibangun ya, pertama-tama semangat untuk titik temu ini, menemukan titik temu. Saya tertarik ada sebuah apa ya, saya ketika percakapan dengan seorang narasumber, Bapak Aloysius Prasetyo Adi Seputro, itu pernah menjelaskan bagaimana sebenarnya kita tuh bisa menemukan titik temu dalam spiritualitas Ignatian dan umat Muslim gitu. Seperti misalnya menemukan Tuhan dalam segala, atau kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Nah, itu ada titik temu yang sebenarnya bisa dibangun dan menjadi pijakan kita dalam berrelasi secara positif. Demikian, Ibu. Ya, baik, terima kasih tadi Bapak Ibu semua. Saya sudah bertanya kepada 3 penulis, yaitu ada Frater Antonius Siwi Dharmajati dari mahasiswa Teologi Sanata Dharma Yogyakarta, kemudian ada Romo Heru Prakoso, dosen Fakultas Teologi Sanata Dharma, kemudian penulis yang ketiga adalah Frater Yohanes Kristotomus Septian Kurniawan, mahasiswa mana ini, Triakarya Jakarta, betul nggih? Ya, baik. Ya, baik, saya sekarang akan beralih kepada Profesor Safaatun yang memberi pengantar dalam buku ini. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Nggih. Roma ya. Iya. Nggih, baik, saya punya pertanyaan ini, Prof. Saya sudah membaca pengantar buku ini, cukup bagus sekali ya. Di situ saya menemukan kalimat yang mengatakan bahwa serikat Jesuit dan Muslim adalah bagian dari DNA. Nah, ini yang dimaksud apa ya, Prof? Bukan serikat Jesuitnya yang bagian dari DNA ya. Saya kira isu Muslim itu ya. Saya kira karena kalau kita bicara mengenai DNA itu kan sesuatu hereditary material ya. Jadi materi yang nanti diwariskan gitu kan. Atau kalau mau dari bahasa bahasa biologinya itu ada molekul-molekul yang di dalam sel yang itu nanti berisi mengenai informasi yang itu nanti bertanggung jawab untuk perkembangan dan sebagainya, yang ini nanti bisa dipass from one generation to the next. Nah, di sini saya kira seperti yang tadi disinggung oleh Romo Septian ya. Kalau kita bicara mengenai Yesuit, itu kan kita bicara tentu tidak lepas dari bicara mengenai pendirinya yaitu Ignatius Loyola ya, Saint Ignatius Loyola. Nah, di dalam biografinya itu, autobiografinya itu, di situ kan tadi seperti diceritakan oleh Frater atau Romo ini, Septian ini kan tadi di situ disebutkan bahwa beliau berjumpa di situ dengan Mor ya, walaupun di sini ada perdebatan memang Mor itu siapa, atau Muslim atau bukan gitu. Oke, anggaplah di sini Muslim di situ. Lalu di situ mereka berbicara mengenai Maria ya di situ, walaupun mungkin pada perjumpaan ini masih, saya kira kita kan harus lihat konteks ketika itu ya. Konteks ketika itu memang isu mengenai Maria di situ ya. Ketika diskusinya itu kan siapa orang Muslim kan mengatakan bahwa oke, saya bisa percaya bahwa Maria bisa mengandung tanpa bantuan pria, tetapi kata dia, saya tidak bisa percaya jika Maria tetap seorang perawan, karena itu dia sudah melahirkan. Nah, di sini kan ketika itu si Ignatius ini kan merasa wah ini melecehkan sekali gitu ya. Tapi tentu saja kalau era sekarang kemungkinan akan berbeda. Sehingga saya di sini saya singgung di dalam tulisan saya itu konteksnya ketika itu memang perdebatan mengenai perawan Maria memang sedang ada ketika itu ya, memang ada gitu ya ketika itu, dan modelnya kayak begitu gitu ya, bagaimana memang relasi Kristen Muslim pada awal abad ke-16 kan seperti itu gitu. Tetapi di sini juga kenapa saya katakan tadi bahwa DNA itu memang sudah ada sejak awal, maksudnya memang sejak awal ini, atau boleh dikatakan ada seorang Jesuit yang namanya Damian Howard, di situ dia bilang bahwa ambisi dan misi utama dari mendirikan Jesuit ini dari Ignatius ini sebetulnya adalah karena apa? Tadi sesuatu yang mengganggu pikirannya tadi setelah dia ketemu dengan orang Islam itu kan menghantui Ignatius di situ ya. Sehingga di situ misi utamanya kata Damian Howard ini yaitu a mission to the Muslim world di situ.
Sehingga boleh dikatakan, saya sebutkan di dalam tulisan saya itu bahwa orientasi awal Apostolik Ignatius di situ adalah dalam kaitannya dengan dunia Islam. Jadi saya katakan di situ apa namanya, dari itinerarinya ya, itinerari Jesuit itu dengan Islam itu paling tidak kita bisa terkesan bahwa Islam itu sudah semacam tertanam sebagai bagian dari DNA Jesuit tadi saya katakan ya di situ. Artinya sebetulnya Jesuit ketika itu sudah menunjukkan adanya suatu interest yang konsisten, yang itu terus ada di dalam dunia Islam gitu ya. Yang tentu saja saya kira tadi berbeda konteks, tentu ada perkembangan ya, karena kalau kita ikuti misalnya teorinya W.C. Smith itu bahwa every religion is new religion every morning di situ ya, bahwa semua agama itu agama baru setiap pagi. Di sini saya kira Jesuit era-era berikutnya pasti akan pemahamannya akan berbeda dengan Jesuit Ignatius yang ketika dia encounter tadi dengan Muslim, dengan yang Jesuit sekarang misalnya Jesuit Indonesia ini, karena peringatan Jesuit Indonesia dengan Muslim di Indonesia pasti sangat berbeda ya. Saya kira di situ itu. Tapi yang jelas tadi DNA itu ya. Nanti saya kira kita akan singgung lagi ketika kita bicara mungkin yang lain, karena waktunya saya kira terbatas ya. Nanti mungkin itu ada berbeda misalnya ketika kita bicara mengenai DNA, karena DNA itu kan sebetulnya istilahnya apa ya, catch-all gitu ya, catch-all term gitu, istilah yang itu bisa mengandung different possibilities gitu ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, sehingga kalau nanti kita membaca bukunya orang mantan Jesuit, ini mantan Jesuit ini, namanya Inside the Jesuit itu, saya kira dia juga menyinggung mengenai the Jesuit DNA gitu ya. Di sini dia menggunakan istilah itu untuk apa? Kualitas yang dia percaya sebagai divine Jesuit, yaitu apa kualitas-kualitas itu? Intelligent, creativity, courage, energy gitu, yang all put to greater glory of God. Itu kata Robert Blair Kaiser itu ya, yang mantan Jesuit, tetapi dia sangat mengagungkan Jesuit. Nanti mungkin saya akan singgung sedikit lagi nanti, karena dia justru dengan dengan Pope yang sekarang yang itu dari Jesuit, wah itu dia harapannya sangat tinggi ya. Dia mengkritisi bagaimana bedanya dengan Pope yang sebelumnya gitu. Kayaknya dia berharap sekali. Jadi ini para Jesuit yang ada di sini luar biasa ini ya, kesempatan, karena Pope Anda itu sudah ada harapan yang luar biasa dari orang-orang di luar, tentu saja termasuk kami gitu ya. Saya kira itu suatu perubahan. Saya kira mungkin itu dulu Mbak Roma. Ya, baik, ditahan dulu ya Prof, nanti biar pada penasaran di akhir mau mengetahui jawabannya. Nah, tadi saya mencatat di sini bicara tentang konteks ya. Konteks itu penting untuk membaca sebuah peristiwa. Nah, ini Frater Septi. Di bab 3 ini kita bisa melihat di sini membagi 3 periode besar juga terkait dengan konteks. Nah, di dalam periode manakah ya yang di sini perjumpaan inten antara Jesuit dan Muslim itu hadir? Oke, Bu Roma. Jadi dalam buku kami itu kami membuat semacam pembatasan ya. Jadi kedatangan umat Muslim di Indonesia dan kemudian relasi nanti dengan Indonesia, dengan Serikat Yesus. Kami membaginya dengan 3 periode. Periode pertama itu prakolonial, kemudian yang kedua kolonial, dan yang terakhir adalah postkolonial. Akan tetapi memang pada dasarnya kami melihat dan menemukan bahwa yang paling kami tonjolkan adalah periode kolonial dan postkolonial, yaitu di abad ke-18 sampai ke abad 20 itu kolonial, dan periode postkolonial abad 20-21. Nah, di dalam buku yang ini kami menemukan bahwa periode kolonial itu kita dapat bertemu dengan sosok Romo Van Lith gitu ya, kemudian Romo Zoetmulder dan juga Romo Wick gitu. Di masa kolonial itu sangat kami lihatkan gitu. Dan kemudian di masa postkolonial ya tentu abad 20-21 ya kita masih menjumpai beberapa romo yang berdinamika dengan umat Muslim dengan cukup banyak ya. Ada Romo Didi, Romo Manyi Suseno, Romo Ismartono, Romo Greg gitu, dan tentu saja Romo Heru gitu.
Jadi yang kami tekankan perjumpaan relasi dengan umat Muslim adalah di periode kolonial dan postkolonial. Gitu. Baik. Di periode awal itu ya, ini pertanyaan untuk Frater Siwi saja ya. Di periode awal ini tadi sudah disebutkan ya, juga menjadi tekanan dalam buku ini. Kemudian juga ada istilah yang saya baca di dalam buku ini, kamu di sana, kami di sini. Nah ini ya, ini apa yang dimaksud sih sebetulnya dengan istilah kamu di sana, kami di sini begitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan rinci dan apa saja yang dimasukkan dalam kategori paradigma di sini. Terima kasih Bu Roma. Saya ingin mencoba sedikit menjelaskan karena ini merupakan bagian utama, bagian yang penting dalam buku kami karena menyangkut paradigma atau cara pandang para Yesuit terhadap Muslim. Maka saya ingin mencoba menjelaskannya secara perlahan. Ya, jadi dalam paradigma pertama ini umat Muslim, kehadiran mereka dipandang sebagai sebuah ancaman, bisa jadi dikatakan seperti itu. Maka dari itu para Yesuit ingin berjalan sendiri, tidak ada kontak. Maka istilahnya adalah kamu di sana dan kami di sini. Itu adalah paradigma pertama. Jadi dalam paradigma pertama ini, para Yesuit Provindo menyikapi kehadiran Muslim dengan cara berjalan sendiri-sendiri. Dengan gagasan kamu ada di sana, kami ada di sini. Jadi apa? Antara para Yesuit dengan umat Muslim tidak ada irisan, tidak ada perjumpaan sama sekali, bahkan cenderung saling menghindar atau menganggap satu sama lain sebagai ancaman. Paradigma ini tidak sangat dipengaruhi oleh pandangan orientalisme, seperti tadi yang dikatakan oleh Frater Septian. Di era kolonial itu pemerintah kolonial Hindia Belanda datang lalu berjumpa dengan umat yang sudah memeluk agama Muslim mayoritas dan mereka memandang keberadaan umat Muslim ini sebagai ancaman. Kadang-kadang mereka bisa bersatu lalu memberontak melawan pemerintah kolonial. Jadi orientalisme singkatnya adalah pandangan bahwa Islam dipandang sebagai sebuah ancaman dari perspektif Barat, gitu ya, dari perspektif orang-orang dalam konteks ini Belanda. Maka sedikit banyak pandangan orientalisme itu memengaruhi paradigma para Yesuit dalam memandang umat Muslim. Jadi pada saat itu ada 3 Yesuit yang banyak tuduhan-tuduhan oleh beberapa pihak itu menyudutkan mereka yang menunjukkan bukti-bukti bahwa para Yesuit ini menganggap Muslim sebagai sebuah ancaman. Di sini ada beberapa foto ya, karya-karya maupun foto-foto para Yesuit yang dapat dikategorikan dalam paradigma pertama ini. Pertama adalah Romo van Lith. Kita tahu bahwa Romo van Lith ketika datang di Jawa, dia mendirikan sebuah sekolah, lalu mendidik para muridnya di sekolah yang namanya Sekolah Saverius itu secara Kristiani, dan menekankan nilai-nilai kejawaan. Sekolahnya itu ada di Jawa, ya, di Muntilan sana. Maka dari itu, ketika harapannya, ketika seseorang murid tidak bisa menjadi Kristen sekalipun, toh juga mereka tidak menjadi Islam karena mereka digiring untuk memeluk nilai-nilai kejawaan itu. Jadi ini adalah tuduhan yang dapat dicek di internet banyak sekali ya, bahwa dari proses pedagogi yang diterapkan oleh Romo van Lith itu ada semacam agenda orientalisme jangka panjang. Dengan mendidik anak secara Kristiani, diharapkan mereka tidak ikut arus pemikiran Islam yang pada waktu itu sangat kental. Nah, kalau salah satu website yang bisa di search itu dari website Hidayatullah gitu ya. Ada seseorang namanya Kholis Akbar yang menuduh
Romo Van Lith demikian dengan Frater proyek Siwi, mohon maaf nih. orientalisme jangka panjangnya. Ya, saya boleh bertanya lanjut tidak? Tadi kan Boleh. sudah dijelaskan tentang kamu di sana, kami di sini, begitu ya. Ini ternyata ada kaitannya dengan ketakutan yang dibayangkan, gitu ya. Kalau di dalam buku ini kan juga mengacu perjumpaan Frater dengan Ibu Yeni Wahid. Nah, mungkin bisa dijelaskan perjumpaan itu isinya apa saja? Ini saya jadi penasaran, Frater. Oh iya, jadi yang memengaruhi atau membuat seorang Yesuit itu memeluk paradigma pertama atau paling tidak ada unsur-unsur ke sana selain pengaruh orientalisme, juga ada pengalaman traumatis, Bu. Jadi setiap Yesuit baik ketika masih kecil maupun ketika sudah berkarya itu pernah mengalami suatu pengalaman yang pahit begitu ya. Yang kami wawancarai dan mereka mengungkapkan sungguh-sungguh pengalaman traumatis itu membuat mereka sangat resisten terhadap kehadiran umat Muslim. Lalu yang lain itu adalah selain pengalaman traumatis itu juga imagine fear, rasa takut yang diimajinasikan. Ini kami ambil dari istilahnya Ibu Yeni Wahid ketika memberi seminar kepada kami, bahwa kadang-kadang para Yesuit juga tidak pernah mengalami pengalaman perjumpaan langsung dengan umat Muslim. Hanya saja kehadiran mereka itu sudah seperti dibayangkan di dalam alam bawah sadar, mengancam para Yesuit, memikirkan bahwa umat Muslim yang ada di sana itu sebagai sebuah mungkin para teroris atau mereka yang ingin menghancurkan kita dan lain sebagainya. Padahal tidak ada kontak sama sekali. Tetapi itu pun juga memengaruhi para Yesuit untuk resisten dengan kehadiran umat Islam, umat Muslim. Demikian, Ibu. Ya, baik, jadi dalam buku ini itu kan jadi paradigma pertama ya, yang kamu di sana, kami di sini. Lalu paradigma kedua ini nampaknya cirinya adalah tentang keberadaan Islam yang disikapi dengan semangat mau berjalan bersama. Nah, dengan pendekatan tekstual tentu saja. Nah, ini sebetulnya saya pertanyaan untuk Romo Heru, siapa Yesuit yang dapat dikatakan mewakili paradigma ini, Romo? Terima kasih, Mbak Roma. Jadi kalau dalam paradigma pertama tadi disinggung oleh Frater Siwi tentang figur Romo Van Lith ya. Sebenarnya masih ada dua figur lain, tapi memang ini karena talkshow ya harus ringkas-ringkas gitu ya. Yang namanya Romo Zoetmulder itu juga dituduh dalam beberapa website seperti mempunyai agenda gitu ya, yang coraknya itu orientalisme juga, dan terutama Romo Van Lith gitu ya. Nah, tanda kutip itu yang tadi sudah disinggung dalam paradigma pertama. Nah, kalau paradigma kedua itu saya melihat agak mulai bergeser, mulai mau mendekati, katakanlah begitu ya, tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi mau mendekati. Nah, proses pendekatannya ini tidak langsung dalam sebuah perjumpaan personal, tetapi dalam sebuah studi, gitu ya, kajian. Dan satu tokoh yang memang harus dicatat itu adalah Romo Jan Bakker. Ya. Beliau ini dikenal autodidak dan dalam arti tertentu juga polyglot, ya, mempunyai kemampuan bahasa yang luas. Ada banyak tulisan yang disebut atas nama beliau. Saya mencoba pernah untuk membaca semuanya. Tidak selalu mudah ya, dan dengan bahasa yang macam-macam dengan gaya beliau gitu ya. Temanya juga banyak, tidak hanya Islam tapi juga Hindu, Buddha, lalu filsafat kebudayaan, juga agama lokal dan seterusnya. Nah, yang tergantung ya, yang terkait dengan Islam itu salah satunya itu tentang buku yang akan saya tampilkan dalam ini karya beliau ya. Sebentar, saya akan share screen, semoga tidak terlalu lama. Nah, ini buku beliau. Poinnya adalah bahwa dia ini mempersoalkan ini sejarah filsafat dalam Islam. Kata dalam ini menjadi mengundang banyak komentar. Mengapa tidak sejarah filsafat Islam? Nah, menurut beliau sejarah filsafat dalam Islam karena
ajarannya atau isinya itu, refleksinya itu sebetulnya poin-poinnya itu dari filsafat Yunani, bukan asli Islam. Nah, tentu komentarnya akan muncul banyak dan gampang ditebak ya. Ya kalau begitu apa juga ada sejarah filsafat Kristiani. Kita ingat misalnya gagasan 5 jalan dari Thomas Aquinas itu kan juga poin-poinnya dari Aristoteles, filsuf Yunani, semacam itu. Jadi, tetapi kalau membaca buku ini sangat menarik karena dengan keluasan cakrawala dan horizon pengetahuan Romo Bakar itu kita bisa mengaitkan tidak hanya dalam kaitannya dengan Islam, tapi juga dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, selain itu ada pokok pemikiran lain yang dikemas dalam dan dari buku-buku yang lain ini. Poinnya adalah Romo Bakar ini mengundang orang untuk membuat sebuah membuat agar nilai-nilai yang dari luar itu tertanam dan tumbuh dari bumi Indonesia. Dia pakai istilah otochton. Jadi semacam tidak sesuatu yang dari luar tapi tidak terasa asing gitu ya. Harus tumbuh dan bisa mengalami kontekstualisasi bahasa saya sekarang ini dengan kultur di Nusantara ini gitu ya. Dan ini sangat menurut saya juga sangat penting dalam perkembangan selanjutnya bagaimana refleksi kultural dan filosofi seharusnya memang juga memiliki link atau kaitan dengan nilai kultural setempat. Itu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Baik. Ya, mungkin saya sekarang akan beralih dulu ke Romo Heri dari Sanata Dharma. Romo, selamat malam. Selamat malam, Bu Roma. Salam kenal. Iya, salam kenal. Ya, Romo ini mungkin mewakili periode ketiga kalau mengikuti buku ini ya, periode postkolonial. Nah, ini ambil beberapa contoh misalnya terkait dengan Gus Durian. Nah, nanti mungkin Romo bisa memberi tanggapan tentang relasi dengan Gus Durian ini. Ya, terima kasih Bu Roma. Benar, saya diwawancari oleh teman-teman penulis ini, lalu saya menceritakan pengalaman saya di Sanata Dharma ini begitu ya. Beberapa kelompok orang muda Muslim di Jogja itu secara berkala mengadakan kegiatan bersama dengan mahasiswa Sanata Dharma begitu ya. Salah satu yang saya ceritakan di sana itu keaktifan sekaligus kerjasama yang terjalin antara kampus ministry Sanata Dharma dengan salah satunya itu dengan Gus Durian gitu ya. Biasanya sekitar Haul Gus Dur itu Desember atau Januari itu diadakan acara bersama begitu, paling tidak 2 atau 3 kali acara cukup besar diadakan bersama. Salah satunya yang sebelum pandemi melanda kita itu ya, itu adalah diskusi bersama, diskusi tentang Gus Dur dan tradisi Nusantara gitu ya. Lalu kami berdiskusi tentang tema itu dan selalu saya sangat terkesan dengan orang-orang muda Muslim, bukan hanya Gus Durian, yang aktif untuk mendekati kami begitu ya, mengajak berdiskusi begitu. Lalu kampus ministry itu juga mengoordinasi gerakan lintas iman gitu ya. Saya kira beberapa Romo Yesuit juga diundang untuk terlibat, entah Romo Bagus Laksono, Romo Nicholas Kristianto, itu saya tahu juga. Biasanya juga diadakan diskusi-diskusi bersama yang mengundang banyak orang muda di sekitar Jogja gitu ya. Pernah kami diskusi saat perayaan perjumpaan Fransiskus Assisi dan Sultan Malik Al-Kamil gitu ya. Lalu diskusi tentang dokumen Fratelli Tutti, diskusi tentang perjumpaan Paus Fransiskus dengan Syekh begitu. Jadi momen-momen seperti itu menjadi momen perjumpaan, berdiskusi, tetapi juga persahabatan itu ya. Dan hanya karena persahabatan jugalah saya bisa mengundang teman-teman untuk terlibat dalam pertemuan atau juga kelas saya seperti yang diceritakan Romo Mardi di chatting itu, mengundang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita untuk mengisi kelas-kelas pertemuan-pertemuan kita. Begitu Ibu Roma. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Heri. Frater Septi mungkin bisa bercerita lebih lanjut, tadi menyambung Romo Heri sudah memberikan contoh yang Gus Durian. Di dalam buku itu juga disebutkan ya seputar komunitas basis, ada disebut nama Pak Suryo. Nah,
Pak, mungkin Frater Septi bisa menceritakan lebih jauh, silahkan. Oke, baik Ibu Roma. Jadi dalam wawancara kami, saya sempat wawancarai Bapak Suryo Susilo ya. Beliau adalah salah seorang sahabat Yesuit yang juga merupakan ketua Forum Silaturahmi Anak Bangsa atau FSAB. Mungkin beberapa dari kita kenal gitu ya. Nah, dalam kesaksiannya itu beliau mengaku beliau mendapat banyak inspirasi dari para Yesuit ya, yang terutama sangat gencar mempromosikan dialog antar umat beragama gitu. Dan Pak Suryo juga memandang bahwa dialog antar agama itu juga sesuatu hal yang sangat eksistensial gitu bagi kita semua, terutama ya umat Katolik itu sebagai umat minoritas gitu di Indonesia. Nah, bagi Pak Suryo Susilo itu dialog beragama itu dapat dilakukan gitu dalam masyarakat basis ya. Nah, dalam rangka mengupayakan relasi yang baik dengan umat Muslim itu, umat Katolik itu sebenarnya perlu melibatkan umat Muslim dalam berbagai kegiatannya gitu. Sebagai contoh ya ada banyak ya Pak Suryo menyebutkan gitu. Ketika dalam perayaan Ekaristi gitu di gereja ya, mungkin warga-warga yang ada di sekitar ya, mungkin kebanyakan umat non Katolik gitu ya, bisa dilibatkan gitu. Kalau ada acara-acara memakai teratak gitu ya, teratak itu tenda gitu ya, pinjamlah dari umat sekitar gitu untuk membantu mereka juga gitu. Dan juga Pak Surya juga menghimbau untuk umat Katolik gitu ya, yang memiliki kemampuan dalam hal misalnya manajemen, peradilan, dan juga misalnya kesehatan gitu ya. Semoga juga bisa terlibat dalam komunitas basis, sehingga tidak cuma pendekatan akademis intelektual, tapi juga menyentuh kebutuhan umat masyarakat di sekitar gitu. Nah, ini yang ditekankan oleh Pak Suryo Susilo ya. Jadi aspek untuk berdialog, berjumpa dalam hidup sehari-hari, tahu kebutuhan masyarakat gitu. Ya mungkin kalau ada umat Katolik yang bisa, yang punya keahlian dalam bidang kesehatan bisa membuka klinik ya, membuka klinik yang nggak usah perlu atas nama agama Katolik, tapi untuk bersama gitu. Nah, ada klinik, mungkin ada koperasi gitu. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun dialog di masyarakat basis. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih. Ini ada lagi di dalam bagian buku ini bercerita tentang pembinaan untuk anggota Yesuit muda ini yang dilakukan oleh Romo Heru. Mungkin bisa diceritakan Romo terkait dengan relasi dengan Muslim. Ya, jadi dalam tayangan gambar ini saya tampilkan beberapa peristiwa yang katakanlah upaya untuk melibatkan atau mengikut sertakan Yesuit muda sejak dini dalam gerakan dialog gitu ya. Ini ada satu buku yang sebetulnya memang terbatas ya, terbatas artinya tidak dijual umum gitu ya. Ini sangat menarik. Peregrinasi ke apa ini? Eksperimen dan para dan cara hidup Yesus. Ini frater-frater di novisiat itu apa? Pembinaan paling dasar gitu ya, pesantren paling dasar. Nah itu frater-frater ini selama 10 hari keluar pergi gitu ya, tanpa makan, tanpa membawa uang dan seterusnya, harus minta-minta, dan ini sharing dari beberapa frater novis yang bagaimana dalam perjalanan yang namanya berziarah gitu ya, gelandang lah bahasa mudanya. Mereka banyak dibantu oleh saudara-saudari Muslim. Buku yang sangat menarik dan beberapa kutipan saya masukkan juga di buku. Lalu yang frater-frater di Jakarta gitu juga 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, memang sekarang tidak teratur lagi karena kasus pandemi, itu melakukan semacam live-in di beberapa pesantren. Yang foto ini adalah pesantren di Garut ya, pesantren yang memberi fokus pada ekologi. Nah, ini saya kira live-in terakhir sebelum pandemi. Dan selain itu juga ini ketika kami bersama di Edi Mancoro di Salatiga, nah, mereka punya kesempatan juga bahkan mengunjungi novisiat di Girisonta.
Lalu selama masa teologi, para frater ini juga mengundang beberapa akademisi untuk kemudian berdialog dalam level akademis gitu ya. Kemampuan dilatih untuk mampu mengungkapkan gagasan gitu dan sambil mendengarkan dan bertukar pikiran gitu. Ini beberapa poin yang mungkin bisa ditata dan terus terang memang banyak membantu untuk karya-karya berikutnya. Terima kasih. Ini untuk tingkat perguruan tinggi ya, Romo ya? Ya. Ya, oke. Mungkin saya juga mau bertanya untuk yang relasi dengan Muslim dalam tingkat sekolah menengah, yang menjalani TOK ini ada Frater Siwi. Mungkin bisa dijelaskan, Frater? Baik Bu, jadi Yesuit punya banyak sekolah tingkat menengah gitu ya, paling tidak ada 8 yang dikelola oleh Serikat Yesus. Kami mencoba untuk memberikan nilai-nilai inklusif kepada para peserta didik supaya mereka bisa memeluk semangat itu, supaya mereka bisa merangkul pihak-pihak yang berbeda latar belakang agamanya dalam proses saling belajar itu. Nah, ini diterapkan di tingkat pendidikan menengah, di sekolah-sekolah yang dikelola oleh para Yesuit itu. Saya beri beberapa contoh, misalnya di SMA Kolese Canisius Jakarta itu ada program live in dan sit in. Jadi semacam tukar siswa Kolese Canisius diminta untuk belajar duduk di kelas bersama dengan beberapa siswa lain di sekolah Muslim seperti itu. Lalu di SMA Kolese Gonzaga ada semacam kegiatan bazar yang memungkinkan mereka berjumpa dengan masyarakat lokal yang sebagian besar adalah Muslim. Juga di SMA Kolese de Brito ini di Yogyakarta, para siswa diajak untuk memeluk semangat inklusif, juga didukung dalam upaya mereka untuk beribadah menjadi semakin Muslim. Misalnya ketika ada bulan puasa seperti itu, diadakan semacam buka bersama dengan para siswa yang beragama Muslim. Di SMA-SMA lain juga demikian. Jadi artinya apa? Semangat inklusif itu sudah diterapkan di setiap karya pendidikan yang utama ya, dikelola oleh Serikat Yesus, terutama di tingkat pendidikan menengah semacam ini. Demikian Ibu Roma yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih. Mungkin kita beralih ke Prof. Safa. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, ini di pengantar juga selain diceritakan ini ya, Prof, tentang pengalaman Prof. Safa berjumpa dengan banyak orang-orang non-Muslim begitu. Nah, bisa dibagikan ke kami, Prof? Oke. Terima kasih ya. Saya kira saya nambahin dulu yang tadi Mas siapa ini yang Frater Siwi ya. Saya kira karena saya juga dari pesantren. Jadi pesantren saya itu dari sampai akhir sebelum pandemi ini itu dengan Funlit SMA Funlit Muntilan itu kita main olahraganya bareng di pesantren itu di Pabelan ya, kalau Anda tahu di pesantren Pabelan Muntilan itu. Jadi mereka pakaiannya juga cerita sama saya, mereka barengan itu. Jadi saya kira sudah memang kerja barengnya itu luar biasa. Oke, kalau pengalaman saya terus terang saya katakan di sini saya memang punya kalau saya sebut sebagai my spiritual father itu Jesuit. Itu adalah Father Christian van Nispen, itu Tot Savener almarhum ya, Allah yarham. Itu luar biasa. Saya kira kenapa saya sebut sebagai Bapak spiritual di situ, beliau ini memang betul-betul Bapak spiritual buat saya. Jadi beliau kita sama-sama, kita tidak ada semacam lalu Anda Kristen saya Islam, tidak begitu. Jadi misalnya saya sholat itu, saya mau sholat itu mesti Father Christian, Safa, pray for me too. Gitu. Nanti kalau saya ada masalah gitu, Father Christian ada masalah kita juga saling berdialog, saling bagaimana ini, tolong saya didoakan begini, Romo saya begini. Nah, pernah kita sudah lama tidak, saya pernah berkunjung ke sana ya karena beliau ini 30 tahun di Mesir. Beliau dari Belanda, tetapi beliau apostoliknya di Mesir itu sudah 30 tahun dan dia mengajar Islam. Beliau ini Jesuit, tetapi mengajar Islam dan itu dari sumber otentik Muslim. Itu yang saya katakan, yang saya singgung di situ, itu saya menjadi witness-nya, karena di dalam tradisi Islam itu kan kita, di samping kita sebagai
khalifah fil ardi, kita juga menjadi syuhada 'alan nas gitu ya, menjadi saksi. Nah, itu saya jadi saksinya, salah satunya saya lihat beliau itu buku-bukunya, literaturnya itu literatur Islam yang memang itu Islam otentik gitu, yang dia ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang itu non muslim, yaitu mahasiswa Kristen, karena waktu itu beliau tinggal di seminari Koptik Katolik di Maadi. Ya, dan saya juga mengunjungi tempat-tempat yang romo-romo Yesuit yang dulu ditempatkan di sana, bahkan itu pembantu yang di situ masih meminta saya tinggal di situ, nanti kamu saya ajarin bahasa Arab yang itu namanya amiyah gitu ya, bahasa Arabnya akan bahasa Arab yang amiyah, yang logat yang sana gitu. Saya kira itu salah satu ya. Jadi saya kira di sini persoalannya adalah kalau tadi dikatakan misalnya oleh beberapa romo tadi ada tahapan ya, ada kalau kemarin mungkin seminarnya ada namanya shift paradigm gitu ya, ada mungkin memang ada masa-masa ya. Jadi kalau Ignatius awal itu mungkin ketika encounter-nya dengan Muslim masih begitu ya, karena memang eranya era relasi Kristen Muslim masih seperti itu. Saya kira yang sekarang, kalau dulu misalnya dia keinginannya adalah bagaimana supaya membawa Muslim ini ke dalam Kristianitas gitu ya. Tetapi saya kira sekarang tentu tadi sudah shift paradigm-nya sudah berubah ya. Jadi tadi mungkin tadi lu gue, lu di sana gue di sini gitu ya. Lalu bekerja sama, lalu mungkin yang lain lagi. Nah saya kira di sini seperti yang misinya Paus Francis yang juga tadi disinggung oleh Romo bagus sekali, Romo bagus tenan, Romo bagus gitu ya. Saya kira kan beliau itu kan juga menekankan encounter gitu ya, culture of encounter. Jadi bukan dalam arti supaya convert, tetapi bagaimana kita saling enrich ya, saling memperkaya, sehingga misalnya saya singgung juga di buku itu, di pengantar itu, misalnya Prof. Francis itu misalnya beliau juga mengutip dari tradisi Islam Syekh Ali Hawass, di situ penyair Sufi abad 16 gitu. Beliau bagaimana kita menghargai sesuatu yang memang tradisi yang itu bagus, yang itu bisa memperkaya kita, dan itu bagaimana itu supaya bersinar. Nah, itu saya kira saling memperkaya itu memang sesuatu yang saya kira luar biasa ya. Saya kira dan tadi saya katakan ada shift paradigm. Mungkin kita juga bisa belajar dari yang Charles de Foucault itu ya, yang bukan Michel Foucault ya, ini yang seorang Katolik kontemplatif yang ketika itu dia mendirikan orde di Afrika Utara. Di situ dia tinggal selama hidupnya di dunia Islam. Dia bukan berusaha untuk mengkonversi Muslim gitu ya. Foucault justru dia menjadi semacam tadi yang saya singgung sebagai syuhada itu ya, menjadi witness Kristiani kepada Muslim dan berteman baik dengan orang Muslim. Sebagaimana bahwa orang Muslim itu dia katakan bahwa mereka itu mengikuti agama yang beda versi dengan saya, tetapi sama-sama pesan dari Tuhan di situ. Walaupun itu beda versi, itu saya kira menarik ya di sini. Dan dia saya kira yang juga dipraktekkan oleh Pope Francis sekarang itu, beliau ini hidup sangat sederhana dalam model yang kesalian suci di situ. Jadi kalau bahasanya tadi misalnya Robert Blair itu menggambarkan Francis itu, dia lebih memilih, jadi misalnya kalau yang Pop yang dulu itu dia fancy hat gitu ya, pakai robe-nya silk gitu. Tetapi kalau Paus sekarang dia lebih memilih sepatunya hitam yang plain gitu ya. Kalau yang Paus yang dulu katanya red, lebih memilih red gitu. Lalu kalau Paus yang sekarang itu dia nggak memilih tinggal di Vatikan Apostolic Palace gitu, tapi memilih di Casa Santa Marta gitu ya. Lalu yang di situ makannya, kafetarinya juga lebih sederhana di situ ya. Dan ininya yang tampilan-tampilan sederhana ini yang saya kira itu juga menarik ya, yang saya kira itu ada semacam yang ini mungkin yang bisa dikembangkan kita, bagaimana juga satu hal yang juga dikembangkan oleh Paus kita yang Jesuit sekarang ini adalah mercy ya, tekanan dia kepada mercy. Saya kira di dalam tradisi Islam itu ada, di dalam tradisi tasawuf utamanya itu ada ungkapan
my mercy, Tuhan bilang my mercy preceded my wrath, gitu ya. Kasihku mendahului marahku. Di sini kalau Paus misalnya mengatakan mercy itu karena Yesus itu stand for mercy juga. Sehingga gereja ini juga harus stand for mercy, kata dia. Sehingga begini, ini yang bahasanya Kaisar, itulah salah satu yang menonjol dari Paus Francis itu, yang termasuk juga di dalamnya dengan DNA Jesuitnya itu, ini ada harapan masa depan yang luar biasa. Saya kira kerjasama yang dibangun dengan Islam akan lebih dekat tadi ya dengan tema mercy tadi, karena Tuhan sendiri my mercy preceded my wrath. Kalau sekarang ini orang lebih suka misalnya wrath, marah, oh jangan, Tuhan sudah bilang my mercy preceded my wrath, gitu ya. Kasihku mendahului marahku. Kenapa tidak bicara kasih? Karena kasih itu sudah sesuatu yang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, ini sebagai penutup sebelum sesi tanya jawab, saya mau bertanya kepada Romo Heri dulu dan Romo Heru. Mungkin Romo Heri dulu ya untuk berbagi tanggapan seputar buku ini. Silakan Romo Heri. Nanti selanjutnya Romo Heru. Oke, terima kasih Ibu Roma. Saya juga melihat hal yang sama, teman-teman, yaitu ketiga kategori yang dibuat oleh teman-teman kita ini menunjukkan sebuah tadi paradigma baru yang terus dihidupi oleh Yesuit Indonesia gitu. Kalau saya mencatat beberapa poin penting yang ditunjukkan dalam buku ini itu ada dua yang kurang lebih mengikat gitu ya, mengikat perjumpaan itu. Yang pertama itu sepertinya perjumpaan yang terjadi itu diikat oleh satu kemauan, kehendak bersama untuk memperjuangkan, dalam buku itu disebut bahasanya sangat Yesuit, rekonsiliasi dan keadilan gitu ya. Tapi itu bisa kita ubah dengan kebaikan bersama atau masyarakat adil, makmur atau madani atau hal yang lain. Jadi ada satu kesadaran yang terus diusahakan bersama, dan saya kira situasi itu, kebaikan bersama itu, kalau merujuk pada pesan Paus dan Serikat Yesus itu ya hanya bisa kurang lebih diarah ketika banyak orang, kelompok bekerja bersama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting itu ditunjukkan dalam buku itu adalah pengalaman para Yesuit Indonesia yang terus berjumpa dengan konteks Indonesia, itu kebinekaan gitu ya. Kebinekaan dan diikat dalam Pancasila. Saya kira dua hal itu, konteks Indonesia itu menjadi tugas kita untuk terus-menerus dalam langkah ke depan itu kurang lebih mengolahnya gitu ya. Disebutkan di sana memang ada ketakutan, ada dikutip atau dirujuk juga misalnya bukunya Pak Mujibur Rahman, Feeling Threatened gitu ya. Tapi juga ada situasi hidup bersama yang sudah mendarah daging, hidup dalam keragaman gitu ya. Lalu yang terakhir itu satu hal yang juga saya bertanya-tanya itu ya, tapi menemukan satu poin titik bijak yang menurut saya belum diungkap di sini dalam buku ini, yaitu nama yang sudah sangat akrab dengan kita, dengan bangsa Indonesia, tokoh Ahmad Wahid gitu ya. Sepertinya itu menjadi satu model yang bisa kita jadikan cermin juga gitu ya. Bagaimana seorang Ahmad Wahid, tokoh muda tahun 60-an itu, 61, 64 itu tinggal di asrama Realino yang kesehariannya dia bertemu dengan Romo Yesuit gitu ya. Romo Stok, Romo Wilhelmburg, Romo Wignio Prasetyo gitu ya. Nah, saya kira itu menarik gitu ya. Kalau saya menunjukkan satu kutipan yang bagi saya ketika membaca tulisan catatan harian Ahmad Wahid itu menjadi tertohok, itu adalah pertemuan Ahmad Wahid dengan Romo Stok tahun 69 September itu. Lalu mereka bertemu setelah 5 tahun tidak bertemu. Romo Stok itu dalam catatannya menulis bahwa saya ada rasa curiga di pihak saya bahwa Ahmad Wahid datang semata-mata sebagai mata-mata. Tapi kecurigaan itu sirna karena menjadi titik tolak persahabatan baru. Lalu Ahmad Wahid itu menulis dalam perjumpaan itu
Itu sama sekali tak terduga, kemudian aku bertemu dengan Romo yang pernah mengasuhku lebih dari 2 tahun, Romo Stok SC. Alangkah mesranya pertemuan kembali antara putra dan ayah berlainan paham, Muslim dan Kristiani. Kami saling menghormati dalam dialog karena sama-sama penganut pluralisme. Kami berbicara tentang benda-benda pameran satu persatu, berbicara tentang antar agama, tentang kehidupan pribadi masing-masing, tentang ensiklik paus-paus, tentang sikap wali gereja masa kini, dan lain-lain. Lalu dia juga menulis tentang Romo Willenborg, dan di akhir itu dia menulis begini. Satu kisah yang mengasihkan setelah berpisah hampir 5 tahun. Aku tak tahu apakah Tuhan sampai hati memasukkan 2 orang bapakku itu ke dalam api neraka ya. Semoga tidak. Gitu ya. Satu pernyataan yang keras, tapi dalam bayangan saya perjumpaan yang intens di asrama gitu ya, itu telah mengajari atau membawa Ahmad Wahid pada pemahaman baru. Nah, saya kira permenungan saya dan kita gitu ya, perjumpaan macam apa yang kurang lebih bisa saling memperkaya, saling mengubah gitu ya, dan mengubah yang lebih baik terlebih dalam konteks keindonesiaan itu. Terima kasih, Bu Roma. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, Romo Heru. Silakan, Romo. Mbak, saya ini sudah banyak omong. Saya mau melempar saja pertanyaan ini kepada Mbak Roma. Mbak Roma ini kan sekarang jadi kepala Museum Anak Bajang, toh, Yoma Petro. Iya, Romo. Kakak Mbak Roma juga menjadi guru di Kolese mana itu Gonzaga ya. Jadi ya, hadir di sini Romo. Hadir sepertinya Romo. Ya, selamat kenal Mbak. Nah ini kan berarti sudah kenal Yesuit. Gimana tanggapan Mbak Roma dengan Yesuit ini? Silahkan. Ya, wah ini saya malah berbagi aja ya Romo. Saya sudah baca buku ini nih ya. Jadi kalau menurut buku ini saya masuk kategori ketiga Romo. Ya, hubungannya cair dan saling belajar itu ceritanya ya. Jadi sebetulnya interaksinya itu ya cukup cair di antara Romo Sindu, kami kebetulan relawannya juga kebanyakan Muslim, dan kemarin terakhir itu sebetulnya kami dipakai kegiatan untuk pelatihan diklat kompetensi 4 untuk ASN, sosial kultur. Di situ isinya adalah sharing dan dialog lintas agama. Jadi di dalam setting kami waktu itu sudah ada ya di YouTube, mungkin juga bisa dilihat bahwa ASN di seluruh Indonesia yang dikirim ke museum kemarin itu selama 2 hari ini berdiskusi dengan pengasuh program Tahfidz Al-Quran dari Pak Bauran Purwokerto, kemudian dari Ma'arif Institute, kemudian dengan Romo Sindu, dan juga dengan Romo Kirjito waktu itu. Dan mereka juga saling berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dan di masyarakat bekerja maupun di luar pekerjaan mereka dengan berbagai budaya maupun agama yang berbeda-beda. Dan acara itu cukup bagus sekali karena kita berbalutnya adalah budaya yang begitu cair ya. Kalau sudah bicara budaya ini kan sudah tidak ada agama lagi, sudah tidak mengenal agamamu apa, intinya kan begitu ya. Jadi itu kemarin, jadi saya pikir ya ruh dan semangat pengurusnya di situ kemudian bisa ditularkan ke yang lain. Itu Romo. Ini kita kembalikan saja ke peserta Romo. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan Romo. Ada untuk penulis, ini saya bacakan dulu, mungkin nanti dijawab ketiga penulis ya. Pertanyaan pertama ini dari Yohanes Baptis Sutarno ya, asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Ini pertanyaannya, dalam konteks kami di Jawa Barat, intoleransi masih sangat kental, terutama di pelosok daerah atau di sekolah-sekolah negeri. Bagaimana semangat dialog yang ditulis dalam buku Yesuit dan Muslim bisa kami terapkan dalam dunia pendidikan, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat semakin dihayati dengan baik. Selain itu, saya juga mengajar pendidikan agama di SMP Negeri 7 Purwakarta. Pertanyaannya, bagaimana praktik-praktik live-in dan dialog, serta kerjasama dengan lintas iman
bisa saya terapkan kepada murid saya yang mayoritas berdampingan dengan Muslim, Hindu, dan Buddha. Oke, untuk pertanyaan kedua, mungkin nanti paralel saja, Nje. Yang kedua ini dari Adrianto di Tangerang. Ini untuk Prof. Safa, ya. Ini sebetulnya ada Bu Romanya, tapi saya pikir di sini saya sebagai moderator. Ya, jadi untuk Prof. Safa, ya, Prof. Safa, ini Islam di Indonesia ini sangat beragam. Ketika saya hidup di Jawa Tengah, Jogja, atau Jatim, saya tidak pernah mengalami kekhawatiran bergaul dengan saudara-saudari Muslim. Karakter Muslim di Jateng, Jogja, Jatim kurang lebih mirip, sangat toleran dengan non-Muslim. Lalu ketika saya pindah ke daerah Barat, Banten, Jabar, daerah Sunda, saya menjumpai saudara-saudari Muslim dengan karakter yang berbeda dengan yang di Jawa Tengah, Jogja, Jatim. Konsep toleransi yang saya rasakan di ranah Jawa tidak saya dapat di tanah Sunda. Pertanyaan saya, Prof, bagaimana konsep toleransi ini ada di dalam pikir falsafah Islam secara umum dan secara khusus dan masing-masing aliran Islam di Indonesia? Untuk pertanyaan ketiga, ini dari Ahmad SM dari Jogja. Ya, selain dialog positif, apakah ada narasi konfrontasi antara Jesuit dan Muslim yang didokumentasikan ke dalam karya ini? Selain dialog, tentu perjumpaan bermunculan, juga konfrontasi yang entah apa hasilnya. Ini pertanyaan untuk ketiga penulis. Dan pertanyaan yang terakhir dari Dionis Magelang, ini untuk penulis, ya. Apa relasi dari penjelasan historis dan kesaksian yang ditulis dalam buku itu dengan kondisi saat ini? Karena akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah terradikalisasi yang akan menghancurkan hubungan antara umat Muslim dengan non-Muslim. Lalu bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini terjadi? Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan, 3 pertanyaan untuk penulis dan 1 untuk Prof. Safa. Mungkin dari penulis dulu, monggo mau siapa dulu, silakan. Saya akan mengawali tapi nanti akan melempar pada Frater entah Sili atau Frater Septi yang tentang itu ya, LinkedIn itu ya. Saya baru saja menerima WhatsApp dari Romo Sardi itu memberitahu bahwa buku Peregrinasi Eksperimen dan Cara Hidup Yesuit ini ternyata sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Dan saya kira ini salah satu sumbangan juga dari Serikat Yesus Provinsi Indonesia, bagaimana formasi kita juga moga-moga bisa memberi semacam warna lain. Nah, tentang apa nih namanya, tentang live-in dan pengalaman bersama. Mungkin Frater Septi bisa cerita pengalaman waktu bagaimana dulu misalnya menggelandang itu gimana? Baik, terima kasih Romo Heru. Ya, kalau ditanya mengenai pengalaman peregrinasi ya, saya kan baru selesai masa novisiat ya, 2 tahun di Girisonta, dan pada masa itu ada salah satu probasi yang bagi saya cukup menantang ya. Jadi saya peregrinasi itu artinya berziarah ya, berziarah dari satu tempat ke tempat lain selama 10 hari dengan tidak membawa bekal apapun ya, hanya baju dua helai, mantol, dan lain seterusnya. Pokoknya nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa HP. Hanya jalan gitu selama 10 hari. Dan apa ya, pengalaman yang bagi saya paling menyentuh adalah ketika dalam perjalanan itu orang-orang yang menolong saya ya. Jadi orang-orang yang menolong saya itu adalah umat Muslim. Jadi suatu ketika itu saya pernah berjalan ya, pelan-pelan, udah capek jam 3 sore, tadi hari sebelumnya tuh kehujanan gitu ya. Sampai saya dan teman saya tuh meriang gitu. Kami sempat tidur jam 12 siang sampai jam 1, kemudian masih melanjutkan perjalanan. Nah, di situ ada warung nasi Padang gitu ya. Dan di situ ada
seorang ibu dengan menggendong anaknya berjilbab ya, dan saya lewat gitu, saya mungkin muka saya waktu itu jelek dan pucat gitu, lewat di depannya, mari Bu gitu, lewat, lalu setelah beberapa meter itu ibunya memanggil saya, Mas ini Mas, masuk dulu Mas gitu. Ya ada apa Bu? Sini makan dulu. Dari situ saya kaget itu, Bu, saya ini saya sedang jalan Bu, saya bukan siapa-siapa gitu. Nggak apa-apa Mas, masuk aja gitu. Mas dari mana, asalnya di mana, dari mana gitu ya. Dan ibu-ibu kemudian, ini makan dulu Mas, makan gitu. Bu, tapi saya bawa temen Bu. Udah Masnya diajak aja yang satunya gitu. Terus ayo kita makan. Nah, di situ saya menangis berurai air mata ya, dihidangkan nasi padang lengkap dengan segala macam menunya. Saya berterima kasih pada ibunya itu ya. Ibu itu Muslim dan tidak memandang agama saya apa, dia berbelas kasih pada saya karena waktu itu saya sedang capek, kesulitan gitu. Nah, itu adalah salah satu momen perjumpaan saya dengan umat Muslim ya. Dan dari situ saya menemukan sebuah titik temu, yaitu adalah belas kasihan gitu ya. Belas kasihan itu mengatasi apa ya, berbagai macam apa ya, teori, pandangan, dan yang mungkin selama ini pernah saya juga punya pengalaman ini ya, imagined fear, rasa takut yang diimajinasikan ketika berjumpa dengan umat Muslim ya. Ada pandangan-pandangan tertentu. Tapi ketika berjumpa dengan ibu itu, hati saya kemudian mulai terbuka. Dari situ membuka banyak sekali dialog gitu ya. Bahkan sekarang di STF pun saya aktif mengikuti webinar-webinar Islam, filsafat Islam, kitab suci Al-Quran gitu ya. Dari perjumpaan yang cukup sederhana tadi ya, berjumpa dengan umat Muslim yang kemudian memantik saya untuk semakin berkenalan dengan umat Muslim secara lebih dalam. Itu, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad yang nanti saya minta Frater Siwi ya menjawab, karena ini saya kira yang juga dijumpai dalam wawancara. Selain dialog positif, apakah ada narasi konfrontatif gitu ya? Silakan nanti Frater Siwi menjawab. Saya mau menyinggung sedikit apa yang ditanyakan oleh Bapak Yohanes Baptis Sutarno ini ya, tentang bagaimana ya melakukan sebuah live-in atau perjumpaan gitu ya, tapi ini di level SD SMP. Terus terang saya tidak punya pengalaman nih Pak, tapi kalau mau saya akan mengacu pada yang dilakukan oleh Romo Carolus, itu memang bukan Yesuit tapi tidak harus Yesuit juga, yang di Cilacap, yang bagi saya juga sangat inspiratif bagaimana beliau memberi ruang pada sekolah-sekolah yang tidak tahu didirikan oleh beliau atau yayasan oleh beliau gitu ya. Romo Carolus ini juga mendapat hadiah apa itu yang penghargaan dialog itu. Nah, itu memberi ruang bebas pada murid-murid di situ, di sekitar Cilacap Purwokerto itu, yang sampai sedemikian rupa sehingga yang mayoritas siswa-siswinya Muslim itu mempunyai cara pandang yang bersahabat gitu ya dengan umat beriman lain. Saya pernah juga ketemu secara tidak langsung dengan kelompok ini ketika ada di Baturaden di Purwokerto gitu ya. Semua Muslim, ibu guru dan bapak gurunya Muslim, tapi begitu melihat saya lalu kenal saya Romo lalu sedemikian seperti sudah kenal begitu ya. Nah, menurut saya ini kan cara pendidikan yang melibatkan dan dalam arti tertentu juga mengundang untuk masuk dalam perjumpaan, bukan dalam sebuah bias-bias sekat-sekat gitu ya. Nah, konkretnya gimana ya? Konkretnya kan menurut saya di dalam sekolah dia itu kan biasanya sudah cair ya, sudah bersama ya antara umat beriman A, B, C, D gitu ya. Nah, menurut saya tinggal saja ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan bersama dan memungkinkan adanya perjumpaan yang intens antara siswa-siswi itu. Itu pertanyaan saya. Apakah sekarang Romo ini mau menjawab yang menjawab yang konfrontasi tadi sebelum nanti Bu Syafa? Silakan. Terima kasih Ahmad Daeng atas pertanyaannya. Jadi memang di dalam buku ini, di dalam karya ini, kami menampilkan juga narasi konfrontasi antara Yesuit dan Muslim
yang beberapa masuk ke dalam paradigma pertama, yang kami ada di sini, kamu ada di sana itu. Jadi di situ juga berisi beberapa pengalaman traumatis yang kami jabarkan seada-adanya, yang mana seorang Yesuit juga pernah mengalami konfrontasi dengan pihak-pihak Muslim, terutama yang ekstremis semacam itu. Ya memang betul bahwa kadang-kadang perjumpaan itu tidak selalu positif, dalam arti kita ingin berusaha membangun perjumpaan, tetapi yang terjadi justru kesalahpahaman dan lain sebagainya. Hanya saja tidak ada cara lain yang bisa kita tempuh selain dengan mengupayakan diri untuk berjumpa dengan mereka, begitu. Jadi upaya-upaya dengan cara apapun itu, misalnya dengan dialog, misalnya dengan live-in kalau di sekolah-sekolah, misalnya dengan peregrinasi, hal-hal semacam itu hanyalah upaya-upaya untuk menjalin perjumpaan. Nah, kadang-kadang perjumpaan itu bisa, menurut Romo Thomichel yang kami wawancari beberapa waktu yang lalu, itu mengatakan satu perjumpaan saja dengan umat Muslim misalnya gitu ya, umat beragama lain dapat membuat kita mereevaluasi apa yang sudah ada di dalam kepala kita tentang diri mereka, semacam itu. Tetapi memang di sini termasuk komplit, jadi tidak hanya yang positif saja yang kami tampilkan, tetapi juga beberapa narasi konfrontasi. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan Mas Ahmad Daeng. Mungkin Brother Steve bisa menyebut salah satu contoh gitu ya, supaya agak sedikit konkret. Di halaman berapa itu? Halaman 85, 87, ada yang ingin menjadi mu'alaf ini, frater yang semula ingin menjadi mu'alaf karena tanda kutip kena teror. Betul, ya, jadi di sini ada di halaman 85. Di halaman 86 itu seorang frater Yesuit yang hidup di tengah kalangan Muslim sering kena bully gitu ya. Artinya dia tidak tahan lalu pengen menjadi mu'alaf seperti itu. Sampai seperti itu. Lalu juga ada pengalaman diserang oleh warga kampung ya, dalam suatu acara halal bil halal, keluarganya itu disudutkan, tetapi karena melawan lalu didatangi oleh warga lalu hendak dibakar rumahnya. Hal-hal semacam itu yang menimbulkan beberapa pengalaman traumatis dari beberapa Yesuit yang kami juga sajikan di sini. Hanya memang karena ini pengalaman yang sangat personal. Di sini hanya kami tulisi wawancara dengan Romo A, B, C, D, frater A, B, C, D gitu. Tidak ada nama yang kami sebut langsung. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Prof. Safa. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, saya bacakan ulang, Prof. Ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama tadi, ini tentang Islam di Indonesia yang sangat beragam, dan ternyata ketika pindah ke Banten ini berbeda dengan yang dirasakan ketika berada di Jawa, Jogja, dan Jawa Timur ya. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana konsep toleransi ini ada di alam pikiran falsafah Islam secara umum dan secara khusus di masing-masing aliran Islam di Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua, Prof, ini dari Albertus Purnomo. Prof. Safa adalah Muslim yang lahir dan dibesarkan di Bugis, yang tentu kental dengan pendidikan Islam. Pertanyaan untuk Prof. Safa, kapan dan dalam momen apa sehingga Prof. Safa bisa mengatakan bahwa Islam dan Yesuit itu punya relasi yang dekat? Bahkan dikatakan DNA itu sudah tertanam dalam relasi tersebut. Ya, ada 2 pertanyaan. Silakan, Prof. Oke. Yang pertama yang mengenai intoleransi ya, saya kira saya jadi ingat waktu diajar Pak Mukti itu memang Jawa Barat memang agak berbeda ya. Kenapa ketika di sini misalnya saya kasih contoh di Jogja ini Ahmadiyah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kenapa Ahmadiyah di Jawa Barat sana kok bermasalah gitu kan? Sehingga ketika itu Pak Mukti mengatakan itu bahwa itu orang-orang itu keluar. Karena apa? Karena lingkungannya mungkin tidak plural gitu. Sehingga pengalamannya yang dia lihat ya hanya itu. Sehingga ketika ada yang berbeda itu aneh. Nah, itu satu, boleh jadi itu, ya.
Tetapi persoalannya adalah sebetulnya the cause of conflict atau intoleransi itu kan banyak ya, sebenarnya bukannya persoalan agama ya, karena dari beberapa pengalaman yang saya dulu kerja di Interfide itu kan kita bikin rekonsiliasi itu dari beberapa daerah itu cause of conflict itu banyak, dan terutama sebetulnya nothing to do with religion biasanya. Jadi seperti yang saya tulis di situ, saya katakan itu ada sosial, ada faktor-faktor ekonomi, ada faktor politik tentu saja di situ. Kalau di Pontianak misalnya itu accumulation of the problem yang itu tidak pernah terselesaikan, lalu pakai agama menjadi persoalan. Nah di sini saya kira yang saya akan singgung adalah di samping faktor-faktor yang tadi sosial, ekonomi, politik, sebetulnya ada faktor yang menyebabkan kenapa orang intoleransi, kenapa ada konflik, yaitu yang saya katakan religious illiteracy, buta huruf agama. Kita ini saya katakan jangan-jangan kita ini worshiping in ignorance gitu ya. Kita ini beribadah tapi sebetulnya orang ngerti. Sehingga saya kadang-kadang sampai saya bilang begini, Indonesia ini adalah the most religious tetapi boleh jadi the most ignorant gitu. Karena kita boleh jadi nggak ngerti ya. Boleh jadi nggak ngerti tradisi agama sendiri, apalagi tradisi orang lain. Tadi seperti yang dijelaskan, tadi ada mungkin nggak ngerti tradisi agama lain, tapi tradisi agama sendiri boleh jadi juga nggak ngerti. Gitu ya, jadi apa istilahnya nggak terlalu mendalam lah. Jadi misalnya karena ini dari penelitian saya misalnya merujuk dari Protero itu misalnya dia dari penelitian itu ternyata orang-orang Amerika sendiri dia the most rudimentary saja nggak ngerti agamanya itu. Nah ini jangan-jangan orang Indonesia begitu gitu ya. Karena sebetulnya kalau bicara tadi mengenai filosofi toleransinya itu nggak usah jauh-jauh deh, banyak hadis yang sangat mudah saja misalnya. Al-muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang dia mulutnya dan tangannya itu nggak membuat orang lain terganggu. Gitu ya. Artinya apa di sini? Sehingga ada seorang saya kasih contoh saja Samsudin yang itu guruna Jalaluddin Rumi, ya, dia bilang begini. Jika Anda sering membuat orang lain sakit hati, bikin hati sakit, gitu ya, maka amalan agama apapun itu tidak akan ada gunanya. Bahkan salah satu muridnya Ali, dia mengatakan begini, kalau Anda ingin melihat bagaimana agama seseorang, maka jangan lihat bagaimana atau kapan salatnya, mungkin tahajudnya setiap malam atau puasanya bagaimana. Enggak, jangan lihat itu. Tetapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan sesama manusia. Nah di sini saya kira tadi saya ada lihat juga di pertanyaan yang lain, di situ ada bisa enggak itu kita bertemu di dalam irisan kemanusiaan. Nah itu di situ. Saya kira karena persoalan agama itu kan bukan, agama atau ibadah itu kan bukan hanya urusan sholat saja. Ibadah itu kan banyak. Cuman kadang-kadang kita ini orang beragama ini seolah-olah kalau itu sudah urusan sholat misalnya. Sekarang kita lihat misalnya ketika Departemen Agama mengatur suara toa sholat gitu, toa adzan gitu. Nah, itu kan orang ribut, ramai gitu kan di situ. Oh sholat kok nggak boleh, adzan itu kan ini suara mengagungkan nama Tuhan. Itu persoalannya. Padahal kita lupa bahwa ibadah juga bahwa di situ adalah jangan mengganggu orang lain. Kan itu kan juga masuk tadi bilisanihi wa yadihi, bahwa orang lain tidak terganggu dengan mulut atau juga yadi itu artinya perbuatannya. Nah, itu kalau itu mengganggu orang lain. Maka di barat misalnya ada orang yang sengaja dia nggak pakai mic keras-keras karena apa? Dia berpikir ini ada orang yang mungkin kerjanya sampai malam, kalau subuh dia mungkin baru tidur. Nah, kalau lalu terdengar suara adzan keras-keras kan dia terganggu. Nah, ini kan seharusnya juga dipikir. Ini juga di dalam tradisi Islam nggak boleh itu. Sehingga istilahnya apa? Ibadah itu bukan hanya sholat, tetapi juga lihat ada tradisi-tradisi yang lain, ada ibadah-ibadah yang lain itu harus dipertimbangkan. Nah itu kadang-kadang mungkin lupa di situ yang tadi saya katakan itu religious illiteracy ya, sehingga di situ kalau kita mau pakai bahasanya si Charles Kimball ya memang agama itu
tadi kan teman-teman Jesuit di sini menyinggung ada ketakutan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya ya. Memang kalau bahasanya Kimbal itu kan agama itu kan seperti koin ya, yang satu membawa kedamaian, yang satu itu menyeramkan, ya toh, yang seram. Nah, wajah-wajah seram ini yang kelihatannya sekarang banyak muncul itu ya, wajah-wajah seram dari agama sehingga bikin orang takut. Saya ingat waktu saya di Jerman tuh saya ditanya, Safa, apa saya salah kalau saya takut dengan Islam? Lah yang dia lihat memang wajah seramnya. Habis September 11 itu puncak seramnya, toh. Nah, itu persoalannya. Sehingga di situ maka dia bilang begini di dalam bukunya ini yang saya kira ini kita bisa belajar di situ ya, bagaimana dia mengatakan begini. Whatever religious people may say about their love for God, ya kalau apapun yang dikatakan wah ini atas nama Tuhan, wah ini kan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi apa di sini? When their behavior toward others is violent and destructive, ketika tingkah lakunya terhadap orang lain itu menghancurkan atau juga kekerasan, and when it causes suffering among the neighbor, dan ketika itu juga menyebabkan penderitaan orang lain, maka dikatakan oleh Kimbal, you can be sure, Anda sudah pasti itu the religion has been corrupted. Itu agama sudah terkorupsi, itu jelas itu. Maka kata dia, reform is desperately needed. Desperately itu betul-betul. Itu memang harus betul-betul dilakukan reformasi. Nah, di sini saya kira perlu di situ reformasinya itu tadi. Bagaimana dididik dulu ini yang namanya agama, yang namanya ibadah ke orang mengsolat toh. Banyak sekali. Kalau di dalam Islam tuh nyingkirkan tongkat di jalannya menghalangin orang itu sudah ibadah. Ya toh, kalau di dalam tradisi Kristen itu saya ingat itu ketika kemarin saya manggil Romo Sunu untuk ngisi di kelas saya itu mengenai religion and science itu ada seorang Francis Cullen, itu juga Jesuit mungkin ya, Francis Cullen ya. Itu dia bilang bahwa discovering sesuatu di dalam ilmu itu juga bagian dari prayer, bagian dari ibadah. Itu luas sekali ibadah. Nah, itu saya kira yang perlu ditanamkan kepada umat-umat kita bahwa agama ki orang meng salat tok, orang meng kudungan tok, orang meng masalah kudung gitu, bukan hanya masalah kerudung atau potong tangan atau masih banyak yang harus kita kembangkan di situ gitu ya. Bagaimana tadi bahasanya mungkin irisan kemanusiaan gitu. Itu saya kira mungkin yang menjadi persoalan ya, yang bisa kita jawab di pertanyaan tadi. Lalu saya bukan lahir di Bugis ya, saya orang Jawa Tulen. Yang pertanyaan yang kedua tadi sebetulnya di situ bukan saya bagaimana bisa mengatakan Profesor Safa Islam dengan Jesuit saling ber-DNA. Jadi bukan saya punya DNA Jesuit. Yang kita bicarakan di situ kan Islam sudah menjadi Jesuit sudah menjadi DNA dari Jesuit itu di buku itu ya. Tetapi di sini penjelasannya begini ya. Saya walaupun bukan saya ini pernah live in. Jadi ketika tadi saya katakan saya punya spiritual father Christian, saya memang tinggal di Coptic Catholic Seminary Maadi. Saya makan itu perempuan sendiri itu barengan saya frater. Sudah sampai saya mau pulang itu nggak boleh sama Abuna Ibrahim itu. Safa, tempat kamu kan di sini, katanya rumahmu di sini. Iya, Abuna Ibrahim, saya senang, tapi saya punya anak yang saya tinggal masih kecil nih, saya harus balik. Saya sudah cukup tinggal di sini sudah cukup lama gitu. Itu juga pengalaman dan itu saya kira tadi bahasa saya tadi syuhada ya, saksi bagaimana orang-orang Kristen yang notabene juga tinggal di mayoritas Muslim itu apa yang mereka lakukan gitu ya. Saya kira itu luar biasa dan saya melihat di situ apalagi kita di negara Arab kan bahasanya kan hampir sama di situ. Misalnya kalau kita pakai mau makan Allahumma barik lana asana, saya mau makan kita nyanyi dulu bariki podo gitu kan, sama sebetulnya kan isinya kan maknanya itu kan sama, cuman karena kita kadang-kadang nggak ngerti ya, itu tadi religious illiteracy itu yang saya kira yang harus dilakukan ya tadi reform is desperately needed. Saya kira itu luar biasa ya buat saya itu. Inilah saya kira yang kadang-kadang tanggung jawab saya terutama itu besar sekali ya, kadang-kadang berduka cita juga ya melihat apa yang harus saya lakukan itu ya, yang saya kira sangat terbatas ini. Saya kira itu ya mungkin ya yang pertanyaan untuk saya ya.
Ya, baik, Oh, terima ada kasih. dari Prof. Romo Murti, saya kira. Saya lihat Romo Murti, halo, saya masih ingat, Pak, kangen ini Romo Murti. Saya zaman dahulu itu di apa memang betul member agama interreligius ya di Romo Rudi almarhum ya. Saya ingat yang terakhir adalah ketika kita bicara mengenai apa namanya itu apa namanya Israel itu ada apa tiga agama monoteis pusatnya di sana gitu ya, sehingga ketika itu kita lagi bicara mengenai saya pura-puranya ini belakang saya Dome of Rock, itu ternyata oleh Jakarta katanya tidak di-approve. Jadi itu Romo Rudi ketika itu kecewa berat ya, itu terakhir shooting kita dengan teman-teman Yesuit dengan Romo Murti dulu, Romo Murti ya. Terima kasih Romo Murti, saya ingat sekali Romo Murti dan saya senang waktu itu ya, memang mimbar agamanya luar biasa. Bukan baik. Katolik ansih, tapi justru yang dipanggil orang Buddha, orang Hindu, orang Islam berdialog di situ. Saya kira bagus sekali itu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Ada 2 pertanyaan lagi untuk penulis buku ketiganya. Ini ada dari Leno Jakarta. Kalau antara agama tidak saling bertemu, setidaknya menurut saya seharusnya bertemu di irisan kemanusiaan. Apakah menurut Romo, agama-agama kita masih belum berbalut kemanusiaan, sehingga begitu banyak upaya ekstra harus dikerahkan untuk memulihkan hubungan kemanusiaan antara penganut agama? Pertanyaan yang kedua dari Afrido Yogyakarta, ini, pada era kolonial, agama Kristen, Protestan, dan Katolik dipandang identik dengan kolonialisme oleh warga pribumi. Apakah dalam buku ini juga menyinggung sosok dan peranan Monsinyur Sugio Pranoto SJ yang dulunya seorang Muslim, bahkan kemudian ditunjuk menjadi uskup pribumi pertama dalam menunjukkan wajah 100% Katolik dan 100% pribumi? Saya persilahkan kepada karena 3 ini saya tambah 1 ya, biar adil. Nanti biar satu-satu ya. Yang terakhir ini dari Teddy Indrajaya. Ini untuk Prof. Safa ternyata pertanyaannya. Baik, mohon maaf. Untuk Prof. Safa ya, nanti sebagai penutup. Ada kira-kira berapa persen Islam moderat di Indonesia saat ini? Hal ini terkait tulisan dalam buku ini halaman 205 yang disebutkan hidup beragama di Indonesia cenderung bergerak lebih ke arah eksklusivisme dan ekstremisme. Bagaimana pertumbuhan Islam moderat di Indonesia saat ini? Ya, 2 pertanyaan untuk penulis dan terakhir untuk Prof. Safa. Saya persilahkan. Ya, saya mau membagi, tidak menjawab. Tapi saya mau menyapa Romo Murti. Romo Murti tentang karya audiovisual juga Romo saya lihat hadir. Itu juga kami masukkan ya di halaman 231 dan seterusnya. Karya komunikasi audiovisual persahabatan lewat program penyejuk iman dan media sosial. Itu kami ambil dari tulisan Ibu Margarita Rini Purwaningsih. Dan itu bisa juga ditambahin nanti kalau Romo Murti atau Romo Isworo mau berbagi. Nah, yang begini, ada yang bertanya apakah kami mengangkat soal Romo Monsinyur Sugio Pranoto. Ini kan seri webinar yang agak panjang ya, Mas atau Bapak, saya lupa. Itu nanti akan ada seri lain yang menyangkut sejarah gereja. Dan Romo Hasto saya lihat tadi juga hadir. Mungkin nanti akan disinggung di sana. Kami jujur tidak menyinggung soal itu di sini, ya, tidak menyinggung sini. Tetapi yang justru pada saat itu yang kami angkat itu yang agak tema yang agak sedikit menimbulkan polemik itu tentang Romo van Beek, yang tadi malah tidak banyak terangkat. Apakah Frater Siwi mau menambah soal ini? Bagaimana tanda kutip tarik ulur dalam upaya untuk memaknai pergerakan dan upaya Romo van Beek ini. Frater Siwi? Baik Romo, untuk pertanyaan Alfredo ini memang di dalam periode kolonial itu kami hanya menampilkan sosok-sosok Yesuit yang
berasal dari Belanda atau dari Barat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh Orientalisme dan banyak dituduh sebagai orang-orang yang mempunyai agenda jangka panjang membangun Orientalisme dan melawan Islam. Salah satunya yang tadi belum saya sebut adalah Romo Big ya. Jadi banyak juga penulis-penulis internasional kami cantumkan di dalam buku ini, misalnya Hamish Macdonald atau Brian May, termasuk juga Mujibur Rahman dalam karyanya Feeling Threatened itu menyebut bahwa Pater Big memang dulu gerakan kaderisasi yang dibangun oleh beliau itu ditujukan untuk selain melatih anak-anak muda supaya memiliki keberanian untuk tampil di politik, di bidang-bidang umum, itu juga untuk melawan komunisme. Beberapa narasumber yang kami wawancarai setuju dengan itu, tapi juga ada tuh dari penulis-penulis yang saya sebutkan di awal tadi. Selain itu, sesudah proyek melawan komunisme selesai, siapa lagi yang akan dilawan? Jawabannya adalah Islam. Itu adalah tuduhan yang diarahkan oleh 3 penulis yang saya katakan tadi. Hanya saja di dalam buku ini kami tidak langsung melihat atau menilai Pater Big dari satu sisi, dari orang-orang yang menuduh gitu ya. Kami juga menggali informasi-informasi dari orang-orang yang ada di dalam circle-nya Pater Big. Hadir juga di sini ada Bapak Bun Kosasi, Bapak Harican Silalahi, mungkin bisa banyak memberi informasi soal itu, tapi dari hasil wawancara kami, menurut orang-orang yang ada di dalam circle-nya Pater Big ini, tidak ada bukti bahwa Pater Big sangat membenci Islam gitu. Jadi hal-hal semacam itu yang kami angkat. Bisa jadi Pater Big memang punya paham Orientalisme, dia orang Belanda, dia punya passion di bidang itu, mengkader orang-orang muda, terjun di bidang yang ada di depan begitu ya. Tetapi bisa jadi karena dia adalah seorang Yesuit yang ada ketegangan yang dia rasakan ya, antara ngikut sana atau ngikut sini. Tetapi yang jelas semua informasi tentang Pater Big yang kami peroleh dari orang-orang terdekatnya mengarah pada beliau tidak anti-Islam. Seperti itu Romo Heru. Mungkin beberapa orang yang bisa menambah. Mungkin sekarang Frater Septian mau menambah. Saya tahu Frater Septian kan wawancara dengan Bapak Paulus Krisantono ini ya, yang mengaitkan Romo Van Lith dalam perjumpaan yang memang polemik ya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin bukan ininya, tetapi bagaimana ketika wawancara dengan Pak Paulus Krisantono ini. Setahu saya Pak Paulus Krisantono ini juga dulu sempat menikmati pendidikan Serikat Yesus di awal-awal tahun. Silahkan, Frater Septi. Baik, dalam wawancara saya dengan Pak Paulus Krisantono itu memang ini lebih terkait dengan yang diskusi dengan relasi dengan umat beragama lain ya. Memang betul Pak Paulus Krisantono dulu sempat mengenyam pendidikan di sekolah Yesuit. Saya agak lupa sekolah di mana tapi yang paling penting adalah bagaimana beliau menyampaikan bahwa perjumpaan dengan umat Muslim itu tidak sekali jadi gitu ya. Ada sebuah proses yang perlu dilewati perlahan-lahan gitu ya. Dalam upaya Pak Paulus Krisantono pernah menyebut ya, dia tinggal di Kranji, di paroki dekat paroki Mikael Kranji. Beliau sempat bercerita dalam pembangunan suatu gereja tertentu itu harus ada respect dulu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, dengan umat Muslim, dengan ketua RT, dan bagaimana beliau menyampaikan bahwa perjumpaan itu perlu proses ya. Dia mendekati kiai haji yang ada di situ pelan-pelan gitu ya. Ya, ternyata memang perjumpaan itu yang penting untuk dilakukan oleh sesama ya, oleh kita semua ya umat beragama itu ya. Seringkali hanya karena kita hanya punya keterbatasan sudut pandang tertentu yang akhirnya malah membuat seseorang itu tidak punya relasi yang yang benar gitu dengan dengan orang yang lain gitu. Maka Pak Paulus Krisantono itu menekankan dimensi perjumpaan, dimensi saling menyapa gitu, dan beliau juga
mengatakan bahwa jika umat Katolik yang akan pergi ke gereja, nggak usah klakson-klakson kalau misalnya jalannya macet. Ini bukan jalanmu ya, ini jalan umat bersama gitu ya, nggak perlu klakson-klakson, dan mungkin juga saling menyapa gitu ya. Yang naik mobil ya buka jendelanya gitu ya. Yang naik motor pelan-pelan ketika lewat daerah-daerah yang di sekitarnya umat Muslim ya, di Katolik ya, di gereja gitu ya, pergi ke gereja. Nah itu ya hal-hal yang sebenarnya sepele yang sebenarnya bisa kita lakukan perlahan-lahan gitu, menyapa gitu. Nanti pelan-pelan kita akan mulai tumbuh rasa kemanusiaan. Oh, orang itu ternyata baik, orang itu ternyata sopan. Dari situ yang menumbuhkan kepercayaan gitu. Nah, dalam salah satu diskusi memang dengan narasumber yang lain, memang kepercayaan ini yang penting dalam membangun sebuah dialog. Kira itu loh. Terima kasih. Sebelum kepada Bu Syafa, kalau boleh saya nambah, tadi kan persoalannya tentang kemanusiaan. Saya akan membedakan antara ajaran iman, ungkapan iman, dan perwujudan iman. Ajaran iman kita bisa belajar dari buku atau dari mana. Berdoa memang baik, tapi seperti yang dikatakan Bu Syafa tidak cukup. Dan saya setuju dengan tadi yang mengatakan soal irisan kemanusiaan, itu adalah bagaimana kita mewujudkan iman kita dalam keseharian kita. Dan itu adalah urusan kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Bu Syafa, ini masih ada waktu sekitar 3 menit untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Teddy Indrajaya. Saya persilahkan, Prof. Oke, tadi pertanyaannya yang apa tuh? Yang Islam moderat ya? Ya, betul. Oke. Kalau sebetulnya kalau mau menjawab ini, karena pertanyaannya kan bagaimana perkembangan Islam moderat ya? Saya kira kalau pertanyaan eksaknya, saya kira harus diadakan penelitian gitu ya. Cuma persoalannya adalah pengertian moderat itu yang juga kadang-kadang saya berbeda dengan yang dimaksudkan moderat dari Departemen Agama gitu ya, moderasi beragama sekarang viral ya, atau di mana-mana itu dibahas moderasi beragama. Kalau saya lebih berpegang kepada bukunya William Egington itu yang dulu sebetulnya sudah mau saya terjemahkan, itu dia judulnya In Defense of Religious Moderation gitu ya. William Egington di sana di dekat di situ universitasnya saya lupa di situ. Dia memang memusuhkan antara fundamentalisme dengan moderat gitu. Sebetulnya fundamentalis itu tidak hanya pada orang beragama saja di situ ya, tetapi kalaupun apapun dia, walaupun itu bukan beragama, kalau dia mengatakan bahwa pokoknya apa yang lain salah, yang benar cuman dia sendiri, ya dia fundamentalis gitu ya, sebetulnya itu. Nah, cuman yang persoalannya adalah moderat itu yang kayak apa? Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Kalau itu disebut sebagai moderat tadi sebetulnya lawan fundamentalis. Kalau fundamentalis itu kan pokoknya aku dewe sing bener gitu kan bahasanya kan. Tetapi kalau moderat kan sebetulnya enggak, di situ dia refuse yang tadi logic of code, yang code of code yang tadi dikatakan oleh oleh Egington itu tadi, bahwa kalau yang lain salah, yang betul punya saya saja. Nah, itu sebenarnya orang yang moderat itu tidak seperti itu. Artinya kalau orang moderat itu dia merasa bahwa dia dalam merasa bahagia, merasa senang, merasa ketika mengamalkan ajarannya juga senang, tetapi di situ dia nggak harus harus kekeh mengatakan bahwa ini jalan saya yang paling benar. Tidak harus begitu gitu ya. Itu sebetulnya, tetapi ini kan berbeda dengan definisi yang moderasi yang, karena ketika saya juga mau mengetes calon-calon dosen untuk di UIN itu harus dites moderasi beragamanya. Oh, dia tidak liberal. Liberal apa juga? Itu juga persoalan gitu ya. Kadang-kadang saya menjadi bingung, ini istilah-istilah kayak gini pemahamannya yang berbeda juga menjadi susah gitu ya. Liberal itu apa? Kalau misalnya saya begini dikatakan liberal, itu apalagi lalu yang nggak boleh lagi, yang bagaimana lagi gitu kan? Itu juga persoalan. Jadi kadang-kadang agak susah. Jadi mohon maaf Mas Teddy ya, tadi kalau ditanya Islam moderat, saya nggak tahu moderat yang kayak apa gitu ya. Kalau moderat yang misalnya buat saya sih mungkin tidak
nggak usah kayak begitu ya. Sebenarnya kalau tadi yang saya bahasakan tadi religious literacy ya, saya ingat ini mungkin karena pesan terakhir ya. Jadi saya ingat kenapa dulu orang-orang para sebetulnya yang para umat beragama sebetulnya kan komunitas beragama yang mendirikan Harvard. Ini juga saya kira Jesuit kan juga mendirikan universitas, termasuk Chicago itu kan punya Jesuit ya. Dan Sanata Dharma ini punya Jesuit ya. Walaupun rektornya awam katanya. Jadi kenapa Harvard itu didirikan? Salah satu kelompok agama ini dia mengatakan supaya make sure bahwa clergy itu literate, bahwa para clergy-nya itu literate. Nah ini saya kira yang kita juga harus belajar. Yang kami orang-orang Islam juga harus belajar di situ bagaimana para ulamanya ini literate gitu loh. Literate-nya bukan hanya dalam hal agama saja, tapi juga non-agama juga literate gitu. Contohnya orang Jesuit nih, kemarin saya manggil Romo Sunu ini untuk khusus biologi saja. Beliau sudah Jesuit, tapi khusus untuk ahli biologi harus 5 tahun. Wah itu kan luar biasa itu kan. Nah itu saya bilang ini dicontoh, ini betul-betul literate gitu. Dia bukan hanya literate dalam agamanya, tapi dalam bidang yang tertentu pun juga literate. Nah ini kan luar biasa. Nah di sini kalau memang begini, memang literate yang kayak begini, ini saya kira kita nggak butuh lagi moderat mau apa, karena memang sudah literate, dia tahu mana yang ini secara akal ini memang bisa diterima, mana yang enggak itu kayak begitu. Jadi nggak sekedar emosional bahwa agama kan aku mau soal azan dilarang, wah itu kan namanya disitulah saya kira butuh tadi. Reform is desperately needed. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin lebih kritik kepada kita ya, orang umat Muslim sendiri, karena pertanyaan tadi tentang Islam moderat ya. Baik, terima kasih Prof. Safa. Baik, saya kira sudah cukup untuk diskusi kali ini. Waktunya saya kembalikan kepada Mbak Revita. Saya persilahkan Mbak Revita. Terima kasih banyak Bu Roma sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Kembali kasih. Baik, bagi Bapak Ibu, Frater dan Romo yang membutuhkan sertifikat, saya membagikan sertifikat di kolom chat. Silahkan bisa diisi langsung sertifikatnya, formnya. Sebentar. Nah, seperti janji saya di awal webinar pada malam hari ini, kami akan membagikan 3 buku Jesuit dan Muslim. Nah, silahkan siap-siap saja mempersiapkan ketik-ketik di kolom chat. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saya nanti akan memilih jawaban yang paling cepat menjawab pertanyaan ini. Dan ini khusus untuk yang non-Jesuit. Jadi untuk para Jesuit dilarang untuk menjawab pertanyaan ini. Dan nanti nama yang saya sebutkan, tolong chat pribadi ke saya untuk menuliskan